rekam jejak Rico Marbun, pemilik survei yang memenangkan Anies atas Corona. Dilansir dari siwet.com ditulis oleh Niha Alif. Hai, akhir-akhir ini banyak berita menyesatkan yang memiliki muatan politis dan berpihak pada kelompok tertentu. Setelah bersumber dari media mainstream, kini polanya berubah ke lembaga survei. Pasca rame-rame memberitakan sosok Rot yang menyerukan Gubernur berlanjut ke suara bergetar. Kini survei abal-abal pun seketika di blow up, meski jejak buruk pemiliknya terang benderang. Adalah Rico Marbun yang kerap kali membuat survei asal-asalan yang kini menggegerkan tanah air akibat surveinya. Betapa tidak DKI yang mencatat angka penderita COVID tertinggi karena kebijakan gubernurnya ugal-ugalan malah dimenangkan dalam survei. Seperti diberitakan dalam tempo.com, hasil survei lembaga Median menunjukkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah kepala daerah yang dinilai melakukan langkah paling tepat dalam menangani wabah COVID-19. Banyak 24,1% menilai Anies Baswedan paling tepat menangani COVID-19. Disusul kemudian oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 9,6%, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 8,9%, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 4%, dan Wali Kota Tri Risma Harini 3,7%. Soal PSBB yang dilakukan di Jakarta, publik menyukai gaya Anies yang agak keras berhadapan dengan pemerintah pusat, ujar Direktur Median Rico Marbun saat dihubungi Tempo hari ini Ahad 26 April 2020. Oke, mundur ke belakang. Sejak mahasiswa Rico Marbun ternyata sudah bermasalah dengan kepolisian. Ini terkait adanya penyalahgunaan dana BEM saat ia menjabat jadi pengurus tahun 2004 silam. Seperti dilansir dari liputan6.com, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI Rico Marbun dan Fatur Nugroho diduga menerima dana kompensasi bahan bakar minyak sebesar 75 juta. Seharusnya dana dari Departemen Pendidikan Nasional itu diperuntukkan buat program life skill kepemudaan. Kasus itu dilaporkan pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan BEM UI ke Markas Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan Sabtu 17 Januari 2004 silam. Selain tersangkut kasus hukum, Rico ternyata kerap kali menggunakan survei abal-abal untuk mengunggulkan kelompoknya. Karenanya ia dikritik keras oleh pengamat yang meragukan kredibilitas survei miliknya yang acap kali salah. Seperti diberitakan Merdeka.com, hasil survei Median yang menyatakan selisih elektabilitas Jokowi dan Prabowo Sandiaga hanya 9,2% diragukan. Bahkan pemilik Median Rico Marbun disebut sebagai kader PKS pendukung Prabowo Sandiaga. Koordinator Jaringan Masyarakat Muslim Melayu Jamal Rafiq Al-Fikri berpendapat Median merupakan lembaga survei yang berbeda dengan lembaga lainnya yang menyebut selisih elektabilitas Jokowi Prabowo terpaut jauh, yakni sekitar 20%. Hendaknya masyarakat mempercayai lembaga-lembaga survei yang berdasarkan sejarah mempunyai keakuratan tinggi dalam mengeluarkan hasil surveinya. Sebagai contoh, Litbang Kompas, Populi Center, Carta Politika, LSI, dan LIPI, jelas Rafiq kepada wartawan Selasa 22 Januari. Namun pada akhirnya hasil Median meleset jauh. Pada pemilu 2014 silam, PKS hanya menempati peringkat ke-7, jauh di bawah perolehan suara PDIP dan Golkar. Lanjut Rafiq lagi. Rafiq pun sekali lagi mengingatkan hasil survei mampu mempengaruhi opini publik, namun peran serta publik dalam memilah-milah informasi yang beredar akan membawa publik tidak lagi mudah dibodohi. Semoga media-media mainstream seperti Kumparan, Tempo, dan Detik tidak lagi memberitakan survei abal-abal buatan Rico.
dengan sepak terjangnya yang selama ini sudah cukup membuktikan kalau ia hanya pembual belaka termasuk lembaga survei yang dimilikinya. Harusnya media mainstream sudah malu mengutip hasil survei milik seorang Riko Marbun yang sudah tersangkut kasus hukum sejak 2004. Kecuali para media mainstream ini juga dibayar untuk menyebarkan hasil survei abal-abal Riko. Kembali ke pertanyaannya, siapa yang berani membayar mereka sedemikian mahal? Apakah daerah dengan APBD 87,95 triliun itu, padahal gubernurnya belakangan ini keluar-keluar sudah mengeluarkan 53% dari APBD total? Belum lagi ngemis-ngemis soal dana bansos dari pemerintah pusat selama PSBB. Ya, padahal tak ada penurunan berarti setelah diterapkannya PSBB. Sekarang kita tahu manusia-manusia munafik dan gerombolannya setelah membayar artis Rodiah, membayar media untuk membuat suaranya bergetar, ditambah lagi membayar survei abal-abal. Ya, padahal warga banyak yang kesusahan. Semoga Riko Marbun dan orang di belakangnya segera hanyut bersama survei yang dirilisnya. Begitulah kura-kura, ahi-ahi, uhi-uhi, dan ihi-ihi. Wassalam.